Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi statistika. Terlebih dahulu, kami perkenalkan diri kami. Nama saya Vanessa Saragi, nama saya Elma Natalia Purba, Nama saya Meli Sitopo. Nama saya Fanny Molan. Baiklah, simak video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kali ini saya akan membahas bentuk penyajian statistika dalam bentuk grafik yang memiliki 3 bentuk. Yang pertama histogram, poligon, dan ogif. Yang pertama kita bahas adalah histogram. Jadi dari data tersebut, data penyajian, data berkelompok usia pengusaha dalam memulai usahanya. Jadi kita menyajikan data tersebut dalam bentuk histogram. Perlu kita ketahui, histogram adalah bentuk data grafis yang mempunyai grafis batangan. Polygon frekuensi adalah penyajian data grafis yang menghubungkan nilai tengah dengan nilai dari yang berdekatan dengan nilai frekuensi yang mempunyai titik tengah. Jadi kita perhatikan data tersebut, yang diambil adalah titik tengahnya. Jadi titik tengah dihubungkan dengan yang berdekatan dengan nilai tengah titik frekuensi. Grafis batangan. Jadi dapat kita perhatikan dari bentuk histogram tersebut, yang menjadi nilai adalah yang sumbu X atau data pengusaha, dan yang menjadi frekuensi adalah sumbu Y, yaitu distribusi datanya. Nah, yang kedua adalah ogif. Ogif adalah grafik yang datanya telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi kita perhatikan tabelnya, yang menjadi nilai adalah sumbu X seperti histogram dan poligon frekuensi, dan yang membedakan itu adalah frekuensi kumulatifnya. Jadi frekuensi kumulatifnya ada di sumbu Y. Di sini saya akan menjelaskan rata-rata dari usia 50 orang terkaya di Indonesia. Baiklah, di sini yang menjadi kelasnya yaitu 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54. Dan yang menjadi batas kelasnya 29,5 sampai 34,5, 34,5 sampai 39,5, 39,5 sampai 44,5, 44,5 sampai 49,5, 49,5 sampai 54,5. Yang menjadi titik tengah yaitu 32, 37, 42, 47, 52, dan totalnya menjadi 210. Frekuensi FI yaitu 5, 10, 7, 20, 8, 50. Dan yang menjadi XI dan FI-nya yaitu 160, 370, 294, 940, 416, dan yang menjadi totalnya yaitu 2.180. Dan mari kita simpulkan rata-rata dari usia tersebut. XI sama dengan sigma XI tambah FI per sigma FI sama dengan 2180 per 50 sama dengan 43,6. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan median dari usia 50 orang terkaya di Indonesia. Yang menjadi kelasnya sama seperti tadi, dan yang menjadi batas kelasnya juga sama seperti tadi. Dan batas bawah LI-nya yaitu 32, 37, 42, 47, dan 52. Panjang kelas P yaitu 5, 5, 5, 5, dan 5. Dan menjadi frekuensi FI yaitu 5, 10, 7, 20, dan 8. Yang menjadi FI-nya yaitu 0, 5, 15, 22, 42, dan 50. Selanjutnya kita akan mencari 1/2N kurang FI per FI, yaitu yang menjadi hasil tersebut yaitu 1/2 kali 50 sampai 22/20, 25 sampai 20/20, 3/20, min 2,125. Selanjutnya kita akan mencari P/N kurang FI per FI-nya yaitu 34,5, 44,5, 46,6, 45,25, 38,875, dan yang menjadi totalnya yaitu 4.525. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari mediannya.
ME sama dengan LI tambah P setengah N kurang F1 per F1. Setengah N sama dengan setengah 50 sama dengan 25. Data ke-25 berada pada kelas keempat. LI sama dengan 445, FI sama dengan 22, F1 sama dengan 20, ME sama dengan 4415 tambah 5 yaitu 25 kurang 25 per 2021 sama dengan 44,5 ditambah 3/4 sama dengan 44,5 ditambah 0,75 sama dengan 45,25. Jadi yang hasil menjadi median tersebut yaitu 45,25. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan dari modus. Menjadi kelas dan batas kelasnya sama seperti yang sebelumnya dan mencari L-nya menjadi 29,5, 34,5 dan di bawahnya juga 34,5 menjadi 44,5, 49,5. P-nya 5 sampai kelas terakhir, FI-nya 5, 10, 7, 20, 8, D1 sama dengan 5 kurang 5 sama dengan 0, 10 kurang 5 sama dengan 5, 10 kurang 7 sama dengan 3, 20 kurang 7 sama dengan 3, 20 kurang 8 sama dengan 12. D2, 5 kurang 10 sama dengan 5, 10 kurang 7 sama dengan 3, 20 kurang 7 sama dengan 13, 20 kurang 8 sama dengan 12, 8 kurang 8 sama dengan 0. LI tambah P D1 per D1 tambah D2 sama dengan 54,5, 44,5, 46,6, 45,5, dan 38,875. Dan yang seperti penjelasannya, MO sama dengan LI tambah P D1 per D1 tambah D2 sama dengan 44,5 ditambah 5, 13 per 13 tambah 2. 44,5 ditambah 5, 13 per 25 sama dengan 44,5 ditambah 13 per 5 sama dengan 44,5 ditambah 2,6. Dan yang akan menjadi hasil modus dari hasil tersebut yaitu 47,1. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan keberaturan data yang telah dikelompokkan pada kelas-kelas beserta frekuensi kelasnya. Selanjutnya, bagian-bagian yang terdapat dalam pembuatan distribusi frekuensi adalah yang pertama yaitu kelas atau kelompok nilai data. Di sini mencakup berapa jumlah kelas yang ada dalam data tersebut. Yang kedua yaitu batas kelas, yaitu nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Yang ketiga yaitu tepi kelas, yakni batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keempat yaitu titik tengah kelas, yaitu nilai yang terletak di tengah kelas. Yang kelima yaitu interval, yaitu selang yang memisahkan kelas yang satu dan kelas yang lainnya. Yang keenam yaitu panjang interval kelas. Panjang interval kelas ialah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh yaitu frekuensi kelas. Frekuensi kelas yaitu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Baiklah, kita masuk pada bagian yang selanjutnya yaitu cara penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu urutan data yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua yaitu tentukan range atau jangkauan data. Dapat dicari dengan cara mengurangkan data terbesar dan data yang terkecil. Yang ketiga yaitu tentukan banyak kelas. Yang keempat yaitu tentukan panjang interval kelas dengan cara jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Yang kelima yaitu tentukan batas data terendah. Dan yang keenam yaitu membuat tabel sementara atau menghitung satu persatu sesuai dengan urutan interval kelas. Baiklah, demikian penjelasan dari distribusi frekuensi. Kita masuk kepada bagian contoh soal. Buatlah tabel distribusi frekuensi data di bawah ini seperti pada gambar. Lalu carilah yang pertama yaitu jangkauan. Cara mencari jangkauan yaitu dengan mengurangkan data terbesar dan data yang terkecil. Dari data tersebut kita melihat
Data terbesarnya yaitu 76 dikurang data terkecil yaitu 42 sama dengan 34. Yang kedua yaitu banyak kelas. Cara mencari banyak kelas yaitu 1 tambah 3,3 log n sama dengan 1 tambah 3,3 log 34. N-nya sama dengan 34. Sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,5 sama dengan 6,5. Jadi 6,5 dibulatkan menjadi 6. Yang selanjutnya yaitu mencari panjang interval kelas, yaitu dengan cara membagikan jangkauan dibagi banyak kelas sama dengan 34/6 sama dengan 5,67 dibulatkan menjadi 6. Yang selanjutnya yaitu mencari batas bawah kelas pertama, yaitu data terkecil sama dengan 42. Selanjutnya membuatnya ke dalam tabel seperti gambar di samping. Demikian penjelasan dan contoh soal mengenai distribusi frekuensi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, ataupun variansi. Yang pertama yaitu simpangan rata-rata atau deviasi min adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Untuk lebih lengkapnya mari kita lihat tabel berikut. Di sini terdapat nilai yaitu antara nilai 1 dengan 2 sampai 25, yaitu 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25 dengan frekuensi 5, 4, 9, 10, 2. XI ataupun nilai tengah, untuk mencarinya di sini kita dapat menggunakan dengan cara menambahkan nilai yang ada yaitu lalu dibagi 2, seperti 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 3, 6 ditambah 10 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Begitulah selanjutnya sehingga pada nilai ketiga didapat 13, selanjutnya 18, dan yang terakhir yaitu 23. Selanjutnya yang kita lihat yaitu antara perkalian FI dengan XI, yaitu yang dikalikan ialah frekuensi dengan nilai tengah yang tadi didapat, yaitu dapatlah 15, 32, 117, 180, dan juga 46. Selanjutnya kita akan mencari seperti yang ada di tabel. Selanjutnya untuk mencari nilai mutlak dari nilai mutlak XI dikurang X bar, yang pertama kita cari ataupun untuk mencari simpangan rata-rata, yang terlebih kita cari lebih dulu adalah rata-ratanya, yaitu dengan X bar sama dengan sigma FI dikali XI per FI, seperti yang terletak pada tabel. Hasil jumlah dari FI dikali XI yaitu 390 dengan jumlah FI yaitu 30 sama dengan, sesuai dengan rumus, 390 per 30 sama dengan 13. Lalu kita sesuaikan dengan tabel, nilai mutlak XI dikurang X bar sama dengan XI ini pada kelas pertama yaitu 3 dikurang 13 sama dengan 10, 8 dikurang 13 sama dengan 5, 13 dikurang 13 sama dengan 0, 18 dikurang 13 sama dengan 5, 23 dikurang 13 sama dengan 10. Nah, untuk FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar, seperti yang tertera pada tabel, dengan FI sama dengan 5, XI dikurang X bar. X barnya itu disesuaikan menurut kelas ataupun tabel pertama 1 sampai dengan 5, yaitu 5 dikali 10 sama dengan 50, 4 dikali 5 sama dengan 20, 9 dikali 0 sama dengan 0, 10 dikali 5 sama dengan 50, 2 dikali 10 sama dengan 20.
dengan cara ditambahkan secara keseluruhannya, yaitu menjadi 140. Ditambah tabel selanjutnya yang kita cari yaitu FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat, yang di sini hasil dari nilai mutlak XI dikurang X bar itu dikuadratkan, yaitu 5 dikali 10 kuadrat sama dengan 500, 4 dikali 5 kuadrat sama dengan 100, 9 dikali 0 kuadrat sama dengan 0, 10 dikali 5 kuadrat sama dengan 250, 2 dikali 10 kuadrat sama dengan 200. Ditambahkan keseluruhannya, kita akan mendapat hasil 1050. Sudah tadi kita melengkapi tabel tersebut, maka kita dapat mencari simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga ragam ataupun variansinya. Yang pertama yang kita cari ialah simpangan rata-rata atau SR. Simpangan rata-rata atau SR memiliki rumus sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. Seperti yang tertera pada tabel, hasil dari sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar sama dengan 140, dengan sigma FI sama dengan 30. Kita masukkan ke rumus, menjadi 140 per 30 sama dengan 14 per 3. 14 bagi 3 sama dengan 4,666. Jadi nilai simpangan rata-ratanya yaitu 4,666. Selanjutnya kita akan mencari ragam ataupun variansi. Rumus dari ragam ataupun variansi yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat itu terletak pada tabel terakhir. Seperti yang tertera pada tabel, hasil dari sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat sama dengan 1050 dengan sigma FI sama dengan 30. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu 1050 per 30. Didapatlah 35. Jadi ragam ataupun variansinya ialah 35. Yang ketiga yaitu simpangan baku ataupun S. S memiliki rumus akar dari S kuadrat, yang berarti hasil dari ragam ataupun variansi itu diakarkan kembali. Kita masukkan ke rumus seperti yang tertera S2. Ragam ataupun variansi sama dengan 35, di simpangan baku itu akan menjadi akar 35. Akar 35 yaitu sama dengan 5,916. Jadi nilai dari simpangan rata-ratanya adalah 4,666, ragam ataupun variansi sama dengan 35, dan nilai simpangan bakunya sama dengan 5,966. Sekian. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, kami harap pemakluman.